Hai hai hai, shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan luar biasa untuk torang semua. Apa sebab Inci bilang begitu adik? Ya, karena berkat pertolongan Tuhan, aduh adik, torang boleh melewati torang hari-hari hidup toh dengan pemberkatan Tuhan. Tuhan dah sertai torang dapat melewati semuanya. Dengan apa? Puji syukur pada saat ini torang boleh baku dapat. Nah, kembali jumpa dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 34 dengan judul Usia Mencari Tuhan, dan pembacaannya terdapat dalam 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 15. Dan sebelum kita mulai adik, ya seperti biasanya Inci mau sapa dulu untuk Inci anak-anak. Apa kabar hari ini adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, adik yang diberkati Tuhan, sebelum kita mulai, mari orang berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur berterima kasih Bapa, kalau mana hidup kami tetap diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, diberikan hikmat supaya kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan orang semua. Ampuni Tuhan ketika kami berbuat salah dan dosa terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Mari layakkan kami Bapa untuk menerima berkat firman-Mu, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar saat ini. Tahirkan kami, kuduskan kami Bapa, supaya kami dilayakkan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, bersabdalah, hamba-hamba kecil-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adikku yang berkati Tuhan, mari kita baca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Mari sama-sama buka deh Inci. Sudah adik? Iya, kita mau baca bersama-sama supaya kita fokus pada pembacaan firman. Sudah? Iya, kita mulai. Raja Usia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikan kepada Yehuda. Sudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun namanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekulia dan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gat, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meonim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia. Namanya termasuk sampai ke Mesir karena kekuatan yang besar. Usia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yeyel dan penata usaha Maaseya di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara
terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak dan ketopong, baju sirah, busur dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditembakkan ke atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Demikianlah pembacaan firman. Dikatakan berbahagia torang semua apabila torang dengar firman Tuhan, torang pelihara firman Tuhan, kong jangan lupa torang lakukan firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Nah adik-adik, kalau minggu lalu torang belajar toh tentang Salomo, Raja Salomo yang penuh hikmat adik-adik. Dia ndak minta apa? Umur panjang. Dia ndak minta apa? Kekayaan, kehormatan, tetapi dia cuma minta apa? Hikmat yang dari Tuhan, sehingga dia punya hikmat sebelum dan sesudah Raja Salomo. Tidak ada yang seperti Raja Salomo. Nah, kali ini Tora akan belajar Raja Uzia. Nah, adik-adik, sebelum Inci mulai, Inci mau tanya dulu. Nah, kalau Tora mau pergi sekolah minggu, lupa hari ini, adik-adik mau cari pas-pas loh? Mau cari teman atau apa? Mau cari hadiah atau? Tentu cari pas-pas. Patuhan. Iya, kalau adik-adik pergi Rabu Gembira atau sore gembira, adik-adik mau cari apa so? Nah, cari patuhan tentunya. Sama dengan Raja siapa? Raja Uzia. Dia selalu mencari Tuhan. Nah, siapa Raja Uzia ini adik? Ada yang tahu? Ya, tentu adik-adik bertanya siapa so Inci itu Raja Uzia. Nah, dia ini anak dari Raja Amasya adik-adik. Ya, ibunya bernama Yekolia dari Yerusalem. Nah, adik-adik, dia hidup benar di hadapan Tuhan seperti Amasya ayahnya adik-adik. Dan dia dorang angkat jadi apa? Raja. Toh, ia pada waktu umurnya berapa? 16 tahun. Berarti dia masih muda kan? Baru 16 pun dorang so apa? So angkat apa dia jadi apa? Jadi raja. Adik-adik, dia memerintah di kerajaan Yehuda selama 52 tahun. Jadi kau main kah? Lama juga. Karena apa adik-adik? Karena ini Raja Uzia ditolong secara ajaib oleh Tuhan. Nah adik-adik, ini raja ini dia kok raja ke-10 di kerajaan Yehuda. Terus tahu tuh di sejarah waktu itu Israel apa? Terpecah jadi dua. Tuhan ada bilang pas Salomo memang waktu dia terpaut pada Allah bangsa lain. Nah Tuhan bilang, aduh kasih mau pecah nih kerajaan ini. Tetapi bukan terjadi pada saat siapa? Raja Salomo adik-adik. Tapi terjadi pada saat Raja Rehabeam ini Salomo anak. Maka bangsa Israel terpecah ada kerajaan Israel utara, ada kerajaan Israel apa? Selatan. Itu utara Samaria dan selatan yaitu Yehuda. Nah, ini Israel utara ini jadi ya dorang apa? Hampir semua dorang raja melakukan apa? Hal-hal yang tidak benar di mata Allah, sehingga ini Israel utara dorang lebih dulu dibuang ke Asyur. Tapi ada di kerajaan Yehuda ada beberapa dorang raja yang hidup benar di mata Tuhan. Makanya nanti beratus-ratus tahun baru apa? Mereka kerajaan Israel selatan Yehuda nanti apa? Dibuang ke Babilonia atau orang dibilang Babel toh. Nah, salah satu raja kerajaan Yehuda ini raja ke-10 ini siapa? Raja Uzia adik-adik. Ini Raja Uzia ini DP arti apa adik? Ya, Allah adalah kekuatanku. Aduh, bagus sekali Kak. DP arti nama Allah adalah kekuatanku. Nah, dia dikatakan pada ayat yang keempat, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti siapa? Seperti Amasya ayahnya. Sehingga ayat 5 bilang begini, selalu mencari Tuhan selama hidup Zakaria yang mengajarkannya. Berarti Nabi Zakaria jadi jaga ajar Pak ini siapa? Pak Raja Uzia, sehingga jadi apa yang dilakukan
apa yang dibuat oleh Raja Uzia selalu berhasil. Kenapa? Karena Tuhan menyertainya. Jadi orang boleh belajar adik, orang mau cari Pak Tuhan, orang perlu Pak Tuhan, orang mau buat sesuatu mesti tanya Pak Tuhan, atau orang mesti melakukan sesuatu mesti orang cari Pak Tuhan. Apa sebab adik? Orang lihat ayat 5 bilang apa saja yang dibuat oleh Raja Uzia selalu berhasil. Nah, jadi tentu orang di rumah atau di sekolah tentu orang diajarkan toh untuk apa? Untuk selalu orang kalau mau berbuat sesuatu, mau bikin sesuatu, jangan lupa pas apa? Pak Tuhan. Orang berdoa dulu, orang cari dulu Tuhan. Tuhan, kasihan kalau nyandara Tuhan, aduh kita yang lewati ini malam. Tuhan ada jaga Pak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah, orang tuh mesti apa? Mesti cari Pak Tuhan. Mau berterima kasih, mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, dan sekaligus orang meminta penyertaan Tuhan. Toh, iya. Jadi sama dengan ini Raja Uzia, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, karena ajaran Nabi Zakaria. Berarti kalau Nabi Zakaria sudah tidak ada, berarti siapa yang mengajar pada dia? Tentu dia apa? So berbalik ulang tuh dari yang dulu dia cari Pak Tuhan, serta Nabi Zakaria sudah nyanda, tentu dia sudah apa? Nyanda Pak cari Tuhan. Tetapi yang orang belajar di sini, DP ketekunan cari Pak Tuhan, dia kesungguhan mencari Tuhan. Apa saja yang dia perlukan, apa saja yang dia mau buat, selalu dia apa? Cari Tuhan. Dia berbuat baik, selalu mengikuti apa kata Tuhan. Jadi segala yang dikerjakannya selalu berhasil adik-adik. Ayat 5 itu udah bilang muka enci. Jadi orang boleh belajar toh. Iyo, jangan orang apa? Lupakan Pak Tuhan. Karena segala sesuatu Tuhan yang atur. Makanya orang mesti cari Pak Tuhan. Nah adik-adik, sehingga dalam hidup Raja Uzia, dia adalah raja yang apa? Sukses adik-adik. Karena dia apa? Dia punya hikmat. Selain punya hikmat, dia selalu cari Pak Tuhan. Nah adik-adik, kenapa Alkitab bilang usahanya berhasil? Dia boleh mendirikan kota-kota di Filistin. Orang-orang bayar upeti para Raja Uzia. Dia juga adik-adik, dia bikin menara-menara. Selain dia membangun menara-menara karena dia suka pertanian, sehingga dia gali banyak sumur atau apa parigi dah. Dia gali banyak parigi. Selain dia menggali sumur adik, iya dia punya banyak sekali ternak. Karena dia suka apa? Dia suka hidup di bidang pertanian adik. Semua itu pertanian. Dia banyak sekali pekerja-pekerja apa? Penjaga kebun anggur. Pokoknya adik dia hidup berhasil. Selain itu adik, aduh dia punya tentara-tentara yang apa? Yang apa? Dia lengkapi dengan seragam perang. Pokoknya dia adalah negara yang makmur, negara yang sukses. Karena apa adik? Ya, karena dia adik-adik selalu mencari Tuhan. Sehingga tangan Tuhan yang ajaib selalu menyertainya. Dan segala apa saja yang dibuatnya berhasil adik-adik. Nah berarti adik-adik orang mesti ingat. Oh kalau kita mau berhasil sama dengan Raja Uzia, jangan lupa adik-adik, orang mesti cari Tuhan adik-adik. Karena yang menentukan segalanya ada di dalam torang hidup, yaitu Tuhan Allah. Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang merancangkan segala sesuatu. Makanya jadi apa saja yang dibuat oleh Raja Uzia selalu berhasil. Karena ditolong oleh Tuhan. Jadi itu juga akan berlaku bagi torang. Anak-anak kacino atau anak-anak kecil yang masih dalam pertumbuhan, yang masih dalam perkembangan. Kalau orang diajarkan mama dan papa tiap pagi mau dapat lihat mak dan papa, dorong kasih apa? Kasih contoh, teladan yang baik. Jadi orang mesti apa? Mesti ikutlah teladan mama dan papa, tentu teladan yang baik. Apa yang diajarkan Zakaria kepada Raja Uzia, itu juga diajarkan oleh mama dan papa, oma dan opa, dan torang ibu guru, bapak guru, bahkan ungku denci. Nyanak mungkin toh mama dan papa mau kasih ajar salah toh, nyanak mungkin toh enci dan ungku kasih ajar salah. Tentunya dorang mau kasih ajar hal yang baik, dan tentunya sesuatu yang mulia berguna untuk torang hidup. Jadi torang belajar sama dengan Raja Uzia.
dia ada di dalam hidupnya benar di mata Tuhan. Dalam hidupnya dia selalu mencari Tuhan. Sama ada Inci bilang tadi tuh, ya dalam torang hidup jangan lupa torang mesti cari Tuhan. Tetapi bukan berarti mau cari, kita mau cari Tuhan, mau cari di mall, mau cari di mana, mau cari di situ, mau cari di sana. Nyanda ada di torang cari Pak Tuhan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah, berdoa pribadi. Toh Ici kasih ajar tuh, jangan lupa biar pendek-pendek mau ke sekolah, bangun pagi, tidur malam, mau makan, mau apa semua orang mesti dahulukan siapa? Cari Pak Tuhan, tentunya dalam doa. Karena Tuhan penentu orang hidup, Tuhan yang atur orang hidup. Makanya orang mesti cari Tuhan. Minta Pak Tuhan, apa Tuhan kehendak hari ini? Apa Tuhan mau hari ini? Apa Tuhan rancangan hari ini? Tanya Pak Tuhan, kalau torong bikin apa? Dalam arti bukan, Tuhan, torong mau cari apa ini? Pagi-pagi ini, bagaimana ini kita? Tapi torong bersyukur, Tuhan ada pelihara, berkati Pak torong, sehingga torong mulai melewati torong hari-hari hidup. Rupa ini torong semua masuki minggu keempat bulan Agustus. Bukan main, semua lewat lagi 8 bulan. Tuh, torong semua masuki minggu yang baru. Torong tahu siapa yang jaga hidup? Yaitu Tuhan. Makanya ada di firman Tuhan berpesan pada orang semua, carilah Tuhan. Seperti Raja Usia, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Apa saja nih buatnya selalu berhasil. Mau hidup berhasil ada di? Ya, orang cari Tuhan. Dimanapun orang berada, orang jangan lupa bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan orang, selalu menjaga, memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang menegur kepada kami Tuhan untuk selalu mencari Tuhan di setiap saat, setiap waktu, karena Tuhan ada dalam kehidupan torang. Maka kami mohon Tuhan, Tuhan menyertai kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.